dengan sandaran surat edaran ini sangat potensial atau rawan nanti disalahgunakan. Rawan namanya abuse of power. Itu rawan sekali. Nah, maka terkait dengan itu kita coba diskusikan. Apakah misalnya kita itu coba dicabut, dikeluarkan surat edaran yang baru, dievaluasi atau direvisi terkait dengan soal surat edaran itu. Supaya dasar hukumnya ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada semua. Surat Edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 821 yang memberi wewenang kepada penjabat, pelaksana tugas, maupun pejabat sementara kepala daerah untuk memecat dan melakukan mutasi pegawai ASN menuai kontroversi. Keberadaan surat edaran ini menuai kritik keras dari Komisi 2 DPR RI karena menabrak sejumlah undang-undang. Meski begitu, hingga kini Mendagri Tito Karnavian belum mencabut maupun merevisi surat edaran tersebut. Menindaklanjuti hal ini, Komisi 2 DPR RI pun mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk memberikan keterangan resmi tentang surat edaran Menteri Dalam Negeri yang membolehkan PJ Kepala Daerah melakukan mutasi ASN. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, Kepala KASN, dan Ketua Ombudsman RI, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani mengungkapkan KASN telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk pengelolaan ASN dan melaksanakan sistem merit. Menurutnya, seharusnya KASN bisa memberikan keterangan terkait surat edaran Mendagri tersebut. Keluar sedikit nanya, surat edarannya Pak Tito itu banyak sekali terkait dengan PJ bisa quote and unquote mutasi dan lain-lain. Walaupun saya kemarin lihat ada jawaban dari Kemendagri tidak sevulgar itu. Tapi kalau KASN bisa memberikan pernyataan, itu buat saya sangat baik sebagai institusi karena surat edarannya resmi, KASN-nya juga bisa memberikan pernyataan yang resmi. Mardani menilai kedudukan PJ Kepala Daerah sebagai pengganti sementara Kepala Daerah definitif tidak sebanding dengan kewenangan yang diberikan untuk bisa memutasi pejabat daerah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus mengatakan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah birokrasi pemerintahan daerah. Ini surat edaran itu kan semacam sinyal yang diberikan kewenangan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang ditunjuk sebagai PJ untuk diberikan ruang untuk misalkan orang melakukan tindak pidana, orang meninggal dunia, masa jabatannya sudah habis dikarenakan dia pensiun dan lain sebagainya. Tentu koordinasi dan harus minta petunjuk dulu dari Kementerian Dalam Negeri, tentu ini menimbulkan birokrasi yang berbelit-belit. Meski demikian, menurutnya, keputusan melakukan pemberhentian atau mutasi ASN tetap harus melalui persetujuan Mendagri untuk mencegah kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh PJ Kepala Daerah. Pimpinan DPR RI pun turut berpendapat terkait hal ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI akan mengkaji lebih lanjut untuk menentukan apakah surat edaran tersebut bermasalah atau tidak. Saya pikir SE Mendagri tersebut memang perlu kita kaji dulu di Komisi Teknis, di Komisi 2, apakah kemudian itu ada pelanggaran atau tidak. Karena juga saya pikir Mendagri juga sudah memikirkan itu. Kebutuhan mengenai masalah mutasi juga ada, karena selama PJ ini kan juga ada yang kemudian banyak hal yang terjadi di institusi-institusi pemerintah yang juga memerlukan mungkin rotasi-rotasi. Nah, sehingga kami sudah minta kepada Komisi 2 untuk melakukan kajian terlebih dahulu untuk kemudian meminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penjelasan kepada komisi terkait. Selain itu, Sufmi Dasko juga memastikan bahwa Komisi 2 DPR RI akan meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri
untuk menjelaskan secara rinci maksud surat edaran tersebut agar bisa disampaikan kepada publik secara baik oleh parlemen. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.